Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Oh, Masya Allah. Karena bulan puasa ya, jadi ada Allah Akbarnya gitu. Oke, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bertemu di dalam bulan yang penuh barokah ini ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Dalam mata kuliah apa nih mata kuliahnya nih? SIP, MSDM Internasional, Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Kira-kira apa sih sebenarnya MSDM Internasional itu teman-teman? Ada yang tahu nggak? Sebelum kita masuk nih ke dalam rencana pembelajaran semesternya, kira-kira ada yang tahu nggak MSDM Internasional itu apa? M-nya apa? Manajemen, SDM-nya? Sumber Daya Manusia. Oke, berarti apa itu? Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional, apa itu? Mengelola karyawan. Mengelola karyawan Skala perusahaan internasional. di perusahaan internasional. Memangnya beda mengelola karyawan di perusahaan internasional dengan karyawan di perusahaan lokal nasional? Bedanya apa coba? Budayanya. Itu yang paling penting ya, karena memang kalau perusahaan itu berdiri di negara yang berbeda, otomatis juga budayanya yang dianut, nilai-nilainya juga akan berbeda. Dan ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan karyawan di perusahaan multinasional. Udah pinter-pinter ini ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi teman-teman, untuk satu semester ini kita akan bertemu selama 16 kali pertemuan. Ya. Ini ada beberapa capaian pembelajaran yang perlu dibebankan di mata kuliah kita. Ada yang pertama, memiliki komitmen beretika dan bertanggung jawab. Berarti ini kaitannya dengan sikap. Ya teman-teman ya, attitude. Jadi perilakunya teman-teman di kelas seperti apa, pergaulannya di kelas seperti apa, itu dinilai di dalam capaian pembelajaran yang kedua. Lalu ada CPL 4, ini mampu berkomunikasi efektif, bekerja dalam tim, karena di dalam proses pembelajaran MSDM Internasional nanti kita tidak hanya diukur kinerjanya secara individu, tetapi juga ada secara kelompok, gitu ya. Makanya ada mampu dalam berkomunikasi di dalam tim, terutama seperti itu ya. Lalu ada mampu mengevaluasi secara komprehensif pengembangan strategis organisasi. Ini nanti akan teman-teman dapatkan saat mengerjakan studi kasus. Ya, jadi dalam studi kasus nanti teman-teman diminta untuk bisa mengevaluasi atau menganalisa kasus-kasus yang berkaitan dengan MSDM Internasional. Lalu juga ada menguasai pengetahuan konseptual di bidang manajemen, terutama di bidang manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, ini didapatkan dari teori. Nanti yang akan kita pelajari bersama-sama. Oke? Lanjut saja pada kemampuan akhir tiap tahapan belajar ya teman-teman ya. Ada mampu memahami, menjelaskan, serta menganalisis kasus di dalam perusahaan global. Lalu ada mampu memahami dan menjelaskan definisi MSDMI itu apa, konteks budaya dan standar operasional global. Pasti berbeda ya antara global dan nasional. Lalu ada juga mampu memahami dan menganalisis kaitannya dengan kasus merger dan akuisisi. Lalu mampu memahami dan menjelaskan serta menganalisis proses pelatihan dan pengembangan terutama pada perusahaan internasional. Oke. Nah, ini deskripsi singkat. Jadi pada mata kuliah ini nanti tidak hanya belajar tentang teori. Teori pasti ya, karena dasar dari praktek itu ya kita tahu dulu ilmunya. Ilmu dulu sebelum beramal gitu ya. Nah, kita pelajari dulu teorinya, lalu kita juga akan menganalisis praktek manajemen sumber daya manusia internasional yang berupa studi kasus yang nanti akan teman-teman diskusikan gitu ya. Nah, ini ada beberapa bahan kajian atau materi pembelajaran. Ada globalization and international linkage, ada the political, legal and technological environment, ethics and social responsibility, definition of IHRM, the cultural context of IHRM, the organizational context, ada IHRM in cross borders, merger and acquisition. Lalu di materi ke-8 ada sourcing human resource for global markets ya. Ada
ada yang ke-9 International Performance Management, ada International Training, Development and Careers. Lalu ada, ini selalu ada internasionalnya, karena memang standarnya berbeda. Misalnya seperti kompensasi gitu ya. Kompensasi yang ada di pemerintahan Indonesia itu pasti berbeda dengan di pemerintahan negara lain. Makanya kita tambahkan International Compensation, International Industrial Relation, and the last one IHRM Trends and Future Challenges ya. Jadi gimana tantangan-tantangan dalam mengelola SDM ke depannya. Kalau kaitannya dengan era industri gitu ya. Sekarang kan tidak lagi menggunakan era industri 4.0 gitu ya, tapi sudah naik lagi menjadi era industri 5.0. Nah, otomatis ini juga akan mempengaruhi bagaimana mengelola karyawan di dalam sebuah perusahaan, terutama di perusahaan internasional. Itu ya teman-teman ya. Oke, untuk pustaka, ini buku yang nanti akan kita pakai selama 1 semester. Ada pustaka utama itu dari Joling dan kawan-kawan ya, dengan judul International Human Resource Management. Lalu yang kedua ada International Management dari Fred Lutyens dan Jonathan. Nah, selain 2 pustaka utama ini, nanti kita juga akan menggunakan referensi pendukung ya. Yang pertama ada Globalizing Human Resource Management, punyanya Sparrow, dan juga memakai jurnal referensi internasional. Jurnal ini nanti kaitannya dengan praktek ya. Karena kan kita kalau baca jurnal, otomatis kan orang ini, peneliti ini sudah meneliti praktek-praktek bagaimana mengelola di perusahaan internasional, bagaimana mengelola karyawan di perusahaan internasional. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, oh ternyata prakteknya seperti ini toh mengelola di Kanada. Oh beda ternyata dengan di Jepang, beda lagi dengan di Malaysia atau di negara-negara yang lain. Jadi akan lebih mengenal lagi gitu ya teman-teman ya, kalau tidak hanya belajar teori tapi juga ada referensi jurnal, terutama jurnal. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang MSDM internasional secara umum ya. Kita langsung masuk ke penjelasan di PowerPoint, di PPT. Nah, globalization and internationalization. Ya, jadi ini ada beberapa hal yang akan kita bahas kaitannya dengan perekonomian global. Jadi kita tahu sendiri sekarang bahwasannya globalisasi itu terjadi di mana-mana, tidak hanya dari sisi teknologi, tapi juga dari sisi perekonomian. Nah, otomatis adanya globalisasi di sisi perekonomian ini akan membuat tantangan tersendiri bagi negara-negara yang di dunia ini untuk mereka bisa go internasional. Kira-kira negara go internasional dengan negara yang hanya beroperasi di suatu negara, lebih banyak keuntungannya yang mana? Yang mana? Yang go internasional. Tapi jangan lupa, semakin besar yang didapatkan, juga akan semakin besar juga risiko yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Ini otomatis akan menjadi tantangan tersendiri ya. Nah, dengan adanya keinginan untuk go internasional itu, otomatis akan menjadi tantangan tersendiri juga bagi manajer di perusahaan itu. Gimana sih caranya mereka memasarkan, gimana caranya mereka membuat produk dengan standar internasional, terutama pada tantangan SDM-nya, mengelola karyawan di perusahaan multinasional. Karena kan kalau mengelola produk dengan mengelola manusia itu berbeda ya. Mengelola karyawan, mereka punya feel, mereka punya perasaan, mereka punya perilaku ya, yang harus kita lihat perkembangannya setiap harinya. Beda dengan produk kan. Produk kan nggak punya perasaan ya. Kan beda ya. Dalam mengelolanya itu lebih sulit mana kira-kira? SDM dibandingkan dengan produk. Oke. Nah, kita lanjut. Apa sih sebenarnya globalization itu? Is the process of social, political, economic, culture, and technological integration among countries around the world ya. Jadi
ada proses terintegrasi di antara berbagai macam bidang itu, ada sosial, politik dan sebagainya itu. Nah, sebenarnya perusahaan internasional itu apa? Perusahaan yang sudah melakukan kegiatannya pada banyak negara dengan operasi dan produk yang memiliki kualitas internasional. Maksudnya bisa diterima oleh berbagai negara. Misalnya teman-teman jualan makanan gitu ya. Lapar ya ngomongin makanan ya, bulan puasa. Gak apa-apa lah. Ini kita bayangkan dulu, nanti buka puasanya maghrib. Jadi misalkan mau buka warung, di sini terbiasa makannya pakai nasi. Makanan pokoknya nasi. Dijual ke Amerika, nasi, lalapan, lele misalkan. Laku nggak di sana? Nggak, laku Mas ya? Yang beli orang Indonesia juga ya. Tapi standarnya itu harus disesuaikan dengan kualitas yang ada di sana, gitu ya. Jadi kan budaya di sana itu kan nggak makan nasi. Ikannya di sana apa digoreng? Kebanyakan di bake ya, di bake gitu ya. Kalau makanan pokoknya bukan nasi, roti, potato. Wah, ini kayaknya udah pernah keluar negeri nih ya? Amin. Coming soon ya? Iya, jadi harus disesuaikan teman-teman ya dengan standar internasional. Lalu, nah ini ada beberapa istilah ya, multinational corporation, transnational corporation itu perusahaan yang sama. Terus ada Hodges give explanation about MNCs, a firm having operation in more than one country, foreign sales and nationality mix managers and owners. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Manajemen internasional adalah proses penerapan teknik-teknik dan konsep manajemen dalam arena lingkungan internasional. Nah ini, kira-kira kalau dari gambar ini, teman-teman bisa jelaskan nggak? Keberhasilan usaha tergantung manajer. Ya, kita katakan seperti itu karena dia berada di top leader ya di sana ya. Otomatis kan apa-apa yang disampaikan oleh manajernya itu akan mempengaruhi operasional dari perusahaan tersebut. Lalu kalau kita masuk di lingkungan internasional, otomatis manajernya juga harus memiliki standar internasional. Jadi tidak harus open minded gitu ya teman-teman ya, dan harus banyak-banyak belajar gitu ya, karena kondisi di luar negeri itu otomatis perubahannya akan lebih cepat dibandingkan dengan di negara tertentu atau di lingkup nasional. Nah, kaitannya dengan tiap-tiap negara mempunyai cara yang berbeda-beda. Otomatis strategi bisnisnya itu juga harus berbeda-beda, harus bisa diterima di negara tersebut dan disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan lokal. Contohnya seperti apa? Oke, perusahaan makanan lagi nggak apa-apa ya? Contohnya perusahaan KFC deh Bu. KFC, oke. Suka makan KFC? Suka. Daripada McD, suka mana? Kenapa kau suka McD? Menunya banyak ya. KFC itu lebih sedikit dan juga mohon maaf, outletnya itu cenderung lebih dirty, kotor dibandingkan dengan McD. Ya, ini pengalaman pribadi ya. Sebenarnya kalau dari taste-nya itu saya senang KFC loh kan, ngomongin makanan kan keterusan kan jadinya kan. Oke, gimana Mbak KFC? Kalau misalnya di Amerika, nah itu KFC itu nggak ada yang pakai nasi gitu Bu. Iya, KFC nggak ada yang pakai nasi di Amerika, pakai apa dong berarti? Pakai ketan biasanya. Pakai kentang, terus roti, Dan ya? kalau misalnya di perusahaan atau di host country-nya kita harus menyesuaikan dengan budaya yang ada. Jadi di Indonesia itu adanya yang KFC-nya pakai nasi. KFC-nya di Indonesia pakai nasi ya, karena seleranya kita ya kalau nggak makan nasi ya belum makan, belum kenyang. Iya. Walaupun sudah makan roti nih, ditambah jagung, iya kan? Karbonya kan, ditambah lagi apa lagi deh? Jagung, mie, spaghettinya itu, ya belum makan nasi soalnya. Nah itu makanya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan lokal. Ini juga ada contoh ya. Nah ini kaitannya dengan mainan nih. Kalau di perusahaan Jepang lebih suka menggunakan porselin. Kalau di Indonesia gimana sukanya? Murah,
yang awet, apalagi kalau porselen itu kan nggak awet ya, jatuh ya udah goodbye, soalnya pecah gitu ya. Nah kalau di Jerman sukanya pakai kayu. Nah ini kita sama kayak Cina nih, sukanya pakai plastik karena lebih murah, lebih dibawa kemana-mana juga lebih gampang gitu ya. Nah itu juga akan mempengaruhi operasi produk di perusahaan multinasional ya. Nah ini ada beberapa alasan go internasional. Kenapa sih perusahaan itu pengennya go internasional? Selain tadi dia juga bisa mendapatkan pengembalian keuntungan yang lebih banyak ya dibandingkan di perusahaan nasional. Melindungi diri dari risiko domestik, mengetuk pertumbuhan pasar dunia, terutama yang masih blue ocean ya teman-teman ya. Blue ocean itu apa? Pasar yang masih belum banyak pesaingnya. Jadi istilahnya kalau kita bertarung di blue ocean tuh ya yang masih luas. Gak banyak produk yang main di situ. Inovasi masih terbuka dan baru. Beda dengan red ocean. Kalau red ocean berarti kita main di pasar yang dia sudah banyak pesaingnya sehingga digambarkan di situ kita berdarah-darah gitu. Makanya kenapa namanya red gitu ya, red ocean. Lalu untuk menanggapi peluang pasar internasional, kalau ada kemungkinan untuk menjual produk barang di suatu negara, ya kita sebagai seorang manajer juga harus tanggap gitu ya. Kira-kira apa sih yang diinginkan oleh pasar internasional di mana ya sekarang ya? Jepang misalkan. Mereka itu kan di Jepang itu cenderung orang itu nggak mau punya anak ya teman-teman ya. Iya kan? Malah banyak sekolah yang tutup di sana gara-gara sudah nggak ada anak kecilnya lagi. Nah, kira-kira kalau seperti itu cocoknya jual produk apa nih di sana nih? Apa ya cocoknya ya? Apakah kaitannya dengan, kan ini berarti nggak ada anak kecil lagi ya? Pasarnya berarti kan bukan pasar mainan kan? Makanan, perumahan ya? Karena orang-orang di sana kan sukanya kan perumahan enggak? Apa? Makanan siap saji. Karena mereka itu di pengen yang instan dan kita kalau lihat orang Jepang itu gila kerja, nah benar. Jadi hidup mereka itu kayaknya untuk kerja. Kalau kita kan enggak ya, kerja keluarga itu kan seimbang ya. Makanya kita dalam Islam juga diharuskan untuk berkeluarga, tapi juga harus punya penghasilan. Lalu ada mengurangi biaya produksi. Nah ini saat kita mendirikan perusahaan cabang di sebuah negara, otomatis kita nggak mengirim, nggak ekspor barang kita kan ke sana kan. Nah tapi ada investasi yang lain yang lebih besar. Kita mendirikan pabrik di sana, kita cari karyawan di sana. Nah mana yang lebih bagus? Apakah kita ekspor barang kita, atau kita mendirikan perusahaan cabang di sana? Tergantung situasi. Gimana Mas Rifan? Kalau misalnya emang Agak keras mungkin teman-temannya yang di belakang biar dengar. Misalnya di host country memang tuntutan produk kita banyak. Lebih baiknya kita mendirikan perusahaan cabang agar produksinya dan pengirimannya jauh lebih murah. Jadi itu memangkas juga ya biaya transportasi. Iya. Jadi memang dilihat dulu kondisinya produk kita apakah memang di sana sudah banyak peminatnya gitu ya. Kalau banyak peminatnya memang lebih baik untuk kita mendirikan perusahaan cabang di sana. Walaupun memang dengan banyak risiko yang akan kita hadapi ya, kita harus mengelola karyawan, kita mendirikan pabrik, mencari alat dan lain sebagainya. Itu kan investasi yang besar ya teman-teman ya. Tapi dengan jaminan pengembalian yang lebih besar juga. Itu ya. Mengurangi batasan tarif, kita kalau ekspor kita bayar tarif ya ke dalam negara tersebut. Nah itu kalau kita mendirikan perusahaan cabang di sana berarti no fee of tarifnya gitu. Terus lalu memperoleh keunggulan teknologi ya. Keunggulan teknologi berarti di negara mana nih yang canggih teknologi? Jepang. Berarti kita bisa mendirikan perusahaan di sana untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal yang mereka teknologinya sudah bagus ya. Nah ini ada beberapa aktivitas di dalam Human Resource Management Internasional. Sama saja sebenarnya teman-teman ya. Ada Human Resource Planning, perencanaan, ada recruitment, selection, placement, ada manajemen kinerja, lalu training and development, compensation, dan juga industrial relation. Sama sebenarnya, proses mengelolanya sama, tetapi karyawannya ini kan spesial nih ya, bukan karyawan berasal pada satu negara, tapi beberapa negara dengan budaya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut dulu ya? Oke, ini ada human resource activities, ada procurement, jadi pengadaan itu.
mengalokasikan dan juga mengembangkan ya, utilization itu. Nah, ada 3 macam negara di mana IHRM itu terjadi. Yang pertama ada host country, perusahaan cabang berdiri, parent country di mana perusahaan induk. Lalu ada other country that may be source of labor, finance, and other inputs gitu ya. Nah, sebutannya juga ada 3, host country national, itu berarti keluarga negaraan dari negara tempat perusahaan cabang. Ada parent, berarti berkewarganegaraan di mana perusahaan induk berdiri ya. Lalu ada third country national, bisa saja dia adalah negara di mana karyawannya berasal. Karena kan kalau kita nyari karyawan biasanya di negara-negara yang standar upahnya itu murah ya teman-teman ya. Di mana yang murah itu? India. Indonesia? Iya, termasuk ya. Kita negara apa sih, berkembang apa maju? Ya berkembang, agak maju dikit lah ya. Ya sopo mana yang kate memuji diri kita ya. Oke, jadi ada 3 warga negara. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini ada tambahan ya, making book chapter. This is for final test ya, teman-teman nggak final test di kelas, tapi kita ada project untuk making a book chapter. Ini dibuat oleh kelompok, jadi kerja tim ya teman-teman ya. One title done by one group, terus temanya about how praktek dari IHRM ya. Deadline-nya 2 weeks before final exam. Lalu ada ini template-nya ya. Ada minimal 10 sampai 15, terus title-nya Times New Roman 14, terdiri dari authors, introduction, discussion, conclusion. Referensinya pakai Mendeley dan juga ada plagiarism checker ya. Maksimal 15%. Cukup jelas ya teman-teman ya. Siap ya mengerjakan ya project kita ya. Nah, untuk selanjutnya agar lebih merasuk lagi ya materi kita, ada small group discussion. Jadi teman-teman, saya minta untuk bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok ya, 3 sampai 4 orang. Tolong ini didiskusikan, lalu nanti kita akan membahasnya bersama.
paling nggak teman-teman semuanya sekarang sudah tahu apa itu pengelola SDM di perusahaan internasional. Dan juga tugas-tugasnya tadi ya, jangan lupa ada studi kasus dan juga jadi kita ada project untuk ujian akhir semester. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya. Semoga apa yang kita diskusikan